Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel saya, Niketias Novitasari. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas mengenai sejarah lahirnya Hari Pahlawan 10 November. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share ke seluruh media sosial yang teman-teman punya untuk mendukung channel saya. Nah, teman-teman, untuk mengetahui sejarah lahirnya Hari Pahlawan 10 November, akan kita bahas lebih lanjut dalam video kali ini. Baiklah teman-teman, yang pertama yang akan kita bahas adalah latar belakang lahirnya pertempuran yang terjadi di Surabaya. Jadi diawali di tanggal 25 Oktober 1945, Brigade 49 Afnei atau Sekutu datang ke Surabaya melalui pelabuhan Tanjung Perak. Nah, di sini Afnei ini menjamin bahwa tidak akan ada pasukan Belanda yang memboncengi Afnei. Jadi Afnei ini awalnya tujuannya adalah melucuti tentara Jepang. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Tentara Afnei melanggar, yaitu dengan membebaskan pasukan Belanda di penjara Kali Sosok. Kemudian Afnei juga menyebarkan pamflet atau selebaran bahwa rakyat Surabaya harus menyerahkan senjata yang diperoleh dari hasil rampasan senjata Jepang. Gitu. Padahal kalau awalnya yang harus dilucuti itu adalah tentara Jepang. Tetapi kenapa di sini kok malah senjata hasil rampasan rakyat Surabaya ini disuruh mengembalikan ke Afnei gitu. Kemudian di sini Afnei juga menduduki tempat-tempat penting atau strategis yang ada di Surabaya. Salah satunya adalah di Tanjung Perak ini. Kemudian ada di tempat-tempat lain juga seperti Gedung Internatio, kemudian kantor pos, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, jadi dari tindakan provokasi yang dilakukan Afnei terhadap Indonesia, ini pada akhirnya menghilangkan kepercayaan pemerintah Indonesia kepada Afnei. Kemudian memerintahkan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat untuk bersiap-siap. Nah, di sini bersiap-siap yang dimaksud ini adalah melakukan perlawanan kepada Afnei. Benar, di tanggal 27 Oktober 1945, akhirnya terjadilah perlawanan dari TKR melawan pasukan Afnei. Kemudian perlawanan ini akhirnya meluas ke berbagai kota menjadi serangan umum kepada Afnei gitu. Karena pemerintah Indonesia ini sudah kehilangan kepercayaan kepada Afnei. Karena Afnei ini sudah melanggar apa yang telah mereka janjikan sendiri. Tujuan awalnya kan ingin melucuti tentara Jepang, kemudian memulangkan tentara Jepang ini ke negaranya. Tetapi yang terjadi malah kebalikannya. Dan yang terjadi malah pasukan Afnei ini meminta kepada rakyat Surabaya untuk menyerahkan senjata hasil rampasan. Ya, secara otomatis rakyat Surabaya tidak terima dengan hal tersebut. Kemudian karena adanya perlawanan dari TKR dengan Afnei ini, akhirnya Presiden Soekarno dihubungi untuk meredakan permasalahan ini gitu. Akhirnya Soekarno, kemudian Muhammad Hatta, dan Amir Syarifuddin ini datang ke Surabaya. Kemudian
membuat perjanjian dengan AFNI bahwa akan membentuk panitia penghubung antara Indonesia dan AFNI. Kemudian juga membuat kesepakatan tentang gencatan senjata, gitu ya. Nah, jadi teman-teman harus tahu dulu apa ini yang dimaksud dengan gencatan senjata. Jadi, gencatan senjata yang dimaksud adalah penghentian konflik bersenjata antara kedua belah pihak yang sudah bersepakat untuk menghentikan konflik. Jadi kurang lebih yang dimaksud dengan gencatan senjata adalah yang telah saya sampaikan tadi. Jadi kedatangan Presiden Soekarno, Bung Hatta, dan Amir Syarifuddin adalah untuk mendinginkan suasana begitu. Makanya membentuk sebuah kesepakatan, membentuk panitia penghubung, dan sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Namun, pada akhirnya nanti gencatan senjata ini juga dibatalkan karena tewasnya Brigjen AWS Malabi sebagai pemimpinnya AFNI gitu. Karena meninggalnya Brigjen AWS Malabi ini di Surabaya, nah ini menjadikan pimpinan AFNI ini sangat marah. Kemudian menambahkan pasukannya ke Surabaya. Kemudian selain itu di tanggal 9 November 1945, AFNI juga memberikan ultimatum kepada rakyat Surabaya. Yang isinya pertama itu adalah AFNI menuntut balas atas meninggalnya Brigjen AWS Malabi itu menjadi tanggung jawab rakyat Surabaya. Kemudian isi dari ultimatum yang kedua itu adalah menginstruksikan kepada pimpinan negara, pemuda, dan pasukan TKR untuk menandatangani atau melaporkan menyerahkan senjata kepada AFNI. Kemudian juga harus menandatangani pernyataan menyerah tanpa syarat. Nah, itu adalah ultimatum yang dikeluarkan oleh AFNI di Surabaya atau untuk rakyat-rakyat yang ada di Surabaya. Ultimatum disertai ancaman dari pihak sekutu atau AFNI ini, yaitu akan menggempur Surabaya melalui darat, laut, dan udara jika tidak melaksanakan instruksi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh AFNI, yaitu pada tanggal 10 November 1945 pukul 6 pagi. Kemudian pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo ini menyerahkan seluruh keputusannya kepada rakyat Surabaya. Nah, kemudian karena ini rakyat Surabaya menyatakan tidak akan melaksanakan ultimatum yang telah diutarakan oleh AFNI. Dalam artian ini, rakyat Surabaya siap untuk berperang melawan AFNI yang ada di Surabaya. Dan akhirnya terjadilah pertempuran 10 November 1945 di Surabaya antara rakyat Surabaya melawan pasukan AFNI atau pasukan sekutu. Nah, kemudian di sini Komandan Pertahanan Sungkono membagi Surabaya dalam 3 sektor pertahanan,
Yang pertama itu adalah sektor barat dipimpin oleh Kun Kiat, kemudian di sektor tengah dipimpin oleh Kretarto dan Marhadi, dan kemudian di sektor timur dipimpin oleh Kadim Prawiro Diharjo. Nah, itu secara singkat tentang pertempuran 10 November 1945 yang terjadi di Surabaya. Tapi dalam pertempuran 10 November 1945, di balik semangat juang rakyat Surabaya yang menggebu-gebu, itu ada satu tokoh yang bernama Bung Tomo, mengobarkan semangat juang rakyat Surabaya untuk melawan Afnei, untuk mengalahkan Afnei, itu melalui orasi yang menggebu-gebu, melalui siaran radio. Yang otomatis siaran radio ini bisa didengar oleh rakyat Surabaya yang melakukan perlawanan, sehingga mengobarkan semangat juang mereka untuk melawan Afnei atau mengusir Afnei dari Surabaya. Jadi yang salah satu tokoh yang memang dikenal di pertempuran 10 November 1945 itu adalah Bung Tomo melalui siaran radionya di Jalan Mawar nomor 4. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian untuk mengenang jasa para pahlawan yang melakukan pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, dibangunlah Tugu Pahlawan. Sehingga di Surabaya itu terkenal dengan kota pahlawan. Dan pada tanggal 10 November itu selalu diperingati menjadi Hari Pahlawan. Nah, teman-teman, jadi itu sedikit pemaparan mengenai lahirnya Hari Pahlawan 10 November. Nah, jadi setiap tanggal 10 November sampai saat ini kita selalu memperingati Hari Pahlawan. Karena ya itu tadi, untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah melakukan perlawanan kepada pihak sekutu atau Afnei. Perjuangannya ini sangat luar biasa. Makanya kita sebagai generasi penerus bangsa itu harus selalu mengingat jasa para pahlawan kita. Nah, begitu teman-teman, sedikit pemaparan dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman. Dan akhirnya sampai jumpa, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye-bye.